ya, taat kepada pemerintah meskipun pemerintah tersebut zalim, selama pemerintah tersebut tidak menyuruh kita untuk maksiat. Kalau dia nyuruh kita untuk maksiat, kita tidak taat. Oke ya. Salam. Saya rasa yang pertanyaan pertama saya kurang paham, jadi saya melonjak kepada pertanyaan yang kedua yang mungkin lebih saya pahami dan mudah-mudahan lebih bermanfaat. Mengenai tindakan misalnya pemerintah atau Polri yang diantara hukuman yang diambil adalah dengan menembak. Ya. Karena mereka juga menembak, maka kita pun menembak. Ya. Sebelumnya ingin saya jelaskan bahwasanya akidah Ahlussunnah, dan ini dijelaskan dalam buku-buku para ulama. Ya. Saya tidak bicara omong kosong, tapi dari buku-buku mereka. Bahwasanya taat kepada pemerintah bagaimanapun kondisinya selama pemerintah tidak kafir. Tidak boleh memberontak terhadap pemerintah yang zalim. Selama dia muslim, selama dia masih membiarkan orang-orang salat, maka tidak boleh seorang memberontak. Dan ini telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hadis. Sayakunu umara fikum, akan ada pemerintah-pemerintah di antara kalian, qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Hati-hati mereka hati-hati syaitan, namun dalam tubuh manusia. Akan ada pemerintah yang model seperti ini. Entah sudah ada atau akan ada, wallahu a'lam. Kemudian Nabi SAW juga dalam hadis yang lain mengatakan, syiraru a'immatikum alladhina yal'anunakum wa tal'anunahum wa yad'una alaikum wa tad'una alaikum. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah para pemimpin yang melaknat kalian dan kalian melaknat mereka. Dan mereka mendoakan kecelakaan bagi kalian dan kalian juga mendoakan kecelakaan bagi mereka. Maka para sahabat bertanya, afala nunabidhuhum bisayf ya Rasulullah, apakah boleh kami memberontak mereka, perang mereka? Kata Rasulullah SAW, la illa antarau kufran buwahan indakum minallahi fihi burhan. Tidak boleh sampai kau lihat dia benar-benar kafir baru kau lakukan. Dia pergi misalnya merubah agamanya, atau dia menginjak Al-Quran misalnya, itu lain lagi ceritanya. Ya, itu lain ceritanya. Para ulama mengatakan, taruhlah pemerintah ini kafir, ini pemerintah kita, pemimpin kita kafir, tidak mau sholat, mencela Nabi, menghina Allah, menginjak Al-Quran. Pun kalau kita memberontak, para ulama mengatakan ada syarat yang perlu kita perhatikan, masalah kemampuan, bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, sabar. Nabi saja Bilal disiksa, beliau sabar. Ibunya Ammar bin Yasir dibunuh, beliau sabar. Artinya ini sekedar persyaratan sudah ada satu terpenuhi untuk memberontak, yaitu jika dia kafir. Selama dia tidak kafir, bagaimanapun kezalimannya, kata para ulama, tidak boleh memberontak, karena pemberontakan pasti mengakibatkan kemafsadatan yang lebih besar. Dan Islam adalah agama yang menimbang antara maslahat dan mudarat, bukan agama hayal, bukan agama asal yang penting perang, asal jalan. Tidak, lihat maslahat dan mudarat. Kalau tidak ada pemerintahan, ada pemberontakan, pasti banyak yang bertumpahan darah. Dan kita sudah contoh-contohnya di mana-mana sekarang, banyak bertumpahan darah, dan itu tidak kita inginkan. Tidak kita inginkan. Ya. Lantas bagaimana kalau ternyata pemerintah kita tidak kafir? Seorang yang muslim, yang juga sholat, dia punya kekurangan yang wajar. Dia punya kekurangan yang wajar. Kita berusaha menasihati dengan cara yang baik. Coba kita bayangkan seandainya di negara kita tidak ada pemerintahnya. Lampu merah mati semua, kira-kira gimana? Berantem orang di jalan. Polisi tidak ada lagi, sakit semuanya, satu kompi semuanya sakit. Orang tidak, subhanallah, bagaimana rusaknya orang, barang-barang dicuri, ya, ini dicuri, macam-macam, ada yang dibunuh, tidak ada yang orang takuti. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan, saya 70 tahun bersama pemerintah yang zalim lebih saya sukai daripada satu hari tanpa pemerintah. Kenapa? Karena adanya pemerintah meskipun zalim, maslahatnya lebih besar. Karenanya kata sebagian ulama, jangan kau bercita-cita untuk membangun suatu rumah dengan menghancurkan kerajaan. Jangan. Kalau kau ingin bangun rumah dengan mengorbankan kerajaan, itu kesalahan. Ingin membangun sesuatu yang islami tetapi negara hancur, ini tidak benar seperti ini. Ya. Mengorbankan sesuatu yang besar hanya ingin bangun sesuatu yang kecil, dan kenyataan yang ada terjadi demikian. Keamanan tidak ada, kemudian ketakutan, ya, kemaksiatan semakin merajalela, orang bisa melakukan dengan seenaknya. Oleh karenanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, taat kepada pemerintah meskipun pemerintah tersebut zalim, selama pemerintah tersebut tidak menyuruh kita untuk maksiat. Kalau dia menyuruh kita untuk maksiat, kita tidak taat. Tapi kalau dia menyuruh kita kepada yang baik, maka kita taat. Dan Allah telah berfirman, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan pemerintah di antara kalian. Perhatikan di sini kata para ulama. Allah mengatakan taat kepada Allah. Taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Rasulullah. Dan taat juga kepada pemerintah. Justru ketaatan kita kepada pemerintah pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya tidak perlu pemerintah, kita langsung taat kepada Allah. Kalau pemerintah suruh sholat, nggak perlu pemerintah suruh sholat, kita juga sholat.
Tetapi yang justru kita ditekankan adalah taat kepada perkara-perkara yang ada maslahatnya dan tidak ada dalilnya. Contohnya apa? Lampu merah. Makanya para ulama mengatakan barang siapa yang sengaja melanggar lampu merah berdosa. Ya, benar ini. Melanggar lampu merah berdosa karena merusak kemaslahatan. Antum kira tidak berdosa, berdosa. Kalau kita menghilangkan gangguan dari jalan dapat pahala, kalau kita meletakkan gangguan dapat dosa enggak? Dapat dosa. Melanggar ini mengganggu stabilitas keamanan. Ini berdosa. Kenapa? Melanggar perintah Allah wa ulil amri minkum. Taatlah kepada pemerintah di antara kalian. Sekarang timbul pemberontakan. Kita dapati bahwasanya Ali bin Abi Thalib di zaman beliau muncul orang-orang Khawarij. Sebelum Ali bin Abi Thalib memerangi orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas. Ibnu Abbas diutus dengan pakai pakaian yang indah untuk berdialog dengan orang Khawarij. Orang-orang Khawarij tersebut adalah orang yang, ya kata Nabi SAW, tahqiruna salatakum ma'a salatim. Kalian akan merasa sepele, menyepelekan salat kalian dibandingkan salat mereka. Kenapa? Orang-orang Khawarij ini begitu hebat ibadahnya. Wajahnya pucat karena sering salat malam, sering puasa, jidatnya hitam, sangat hitam karena begitu rajin beribadah, pakaiannya lusuh, tidak mau dengan dunia. Maka datanglah Ibnu Abbas berdialog dengan mereka dengan pakaian yang indah. Maka mereka protes, kenapa kau pakai pakaian yang indah? Kata dia, apakah Allah mengharamkan pakaian yang indah? Akhirnya terjadi dialog sehingga sepertiga dari mereka sadar. Tinggal 2/3 baru kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib sampai bunuh-bunuhan. Intinya para hadirin, terutama pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak tadi, ya, bahwasanya kalau memang kondisinya mengharuskan untuk membunuh mereka, ya, maka dilakukan. Jika memang itu mengharuskan, jika tidak kita lawan mereka, maka mereka akan semakin melakukan pembunuhan, maka kita menjalankan perintah pemerintah dan ini memang ada kemaslahatannya. Ya. Namun kalau bisa tidak dibunuh, kita berusaha tidak membunuh, kita berusaha menangkap, dan ini yang terbaik, kita tangkap mereka, kemudian kita kirim ustadz untuk menasihati mereka, ini yang terbaik. Tapi kalau memang kondisinya tidak mungkin kecuali dengan cara begitu, maka kalau tidak kita membunuh mereka yang membunuh kita, ini maka diperbolehkan dan tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab.